Seluruh warga masyarakat 5 kampung di Setel Kini dimohon kesediaannya untuk berdiri menyambut kedatangan Bapak Martinus Adi dan Bapak Agus Suprayitno. Kedatangan Bapak terkasih disambut oleh para sesepuh di kampung Samabusa dan juga seluruh masyarakat, simpatisan dan pendukung pasangan nomor urut 1 di 5 kampung distrik Teluk Kini. Di bawah Bapak Ibu yang sudah ada boleh mengambil tempat di kursi-kursi atau tempat yang sudah disiapkan. Nomor 1, nomor 1, nomor 1, Martinus Agus. Menang. Luar biasa. Yang saya hormati Ketua Tim Koalisi Distrik Teluk Kini beserta seluruh jajaran Korwif, Korlap, bahkan seluruh masyarakat. Yang saya hormati Ketua Tim Koalisi Kabupaten Nabire beserta dengan seluruh rombongan. Yang saya hormati semua. Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang buat Pak Bupati Nabire dan Pak Wakil Bupati Nabire. Terima kasih hari ini menginjakkan kaki di tanah adat Boya. Itu nama asli dari Kampung Samabusa. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Suku Besar. Berhubung ada hal-hal yang beliau tidak bisa tinggalkan, beliau minta maaf tidak bisa hadir, tetapi beliau
sepenuhnya mendukung Bapak Martinus Adi dan Bapak Agus Suprayitno. Dan saya sebagai Kepala Bidang Kemasyarakatan ditunjuk untuk menyampaikan sepatah kata. Hari ini saya cukup terharu karena hari ini Pak Adi sudah pakai pakaian adat Wate. Ini pakaian perang, pakaian yang menyatakan bahwa siap perang. Jadi kalau saudara-saudara dari gunung tuh punya mahkota ke atas, kalau Wate mahkotanya ke bawah, begitu. Jadi kalau dulu orang tua pakai mahkota ini, perempuan tidak bisa lihat. Kalau perempuan lihat, perempuan itu harus dibunuh. Dan luar biasa, hari ini cukup sakral. Pak Adi bisa pakai pakaian adat Wate. Berarti secara resmi saya katakan bahwa hari ini Pak Adi adalah bagian dari anak Wate. Dan saya secara pribadi mewakili suku Wate, sekalipun mungkin teman-teman saudara-saudara yang lain ada di kubu sebelah, tetapi kami yang ada di sini, kami menyatakan sikap kami untuk Nabire yang lebih baik, sikap kami untuk Nabire yang lebih adil, sikap kami untuk Nabire yang aman. Kami hari ini mendukung Pak Martinus Adi. Jadi hari ini saya sampaikan doa restu dari suku besar Wate. Kita antar anak Wate ini jadi bupati. Setuju? Setuju? Kalau setuju, saya minta suku Wate ikat untuk Pak Martinus Adi dan Pak Agus Suprayitno. Pak Wakil, Pak Bupati, izin saya menyerahkan SK koordinat Korlap tingkat kampung kepada Bapak untuk diserahkan kepada Saudara Hendrik sebagai Korlap tingkat kampung Samabusa. Satu lagu dulu. Kakak ini saya favorit dari kecil. Terima kasih sudah datang. Kalau tong tidak ada lagu tong sini mati juga ya. Jadi satu lagu dulu. Kalau memang cinta kakak yang ada ragukan, sekalipun langit biru berubah jadi merah, cinta kakak hanya untukmu. Sio cintaku, mengapa kau susah-susah hati? Kalau memang cinta kakak yang ada ragukan, seringatlah Tuhan kekasihmu. Sekalipun langit biru berubah jadi merah, cinta kakak hanya untukmu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua di sore hari ini. Sebelum saya bicara-bicara dan Pak Wakil bicara-bicara, saya ingin kita semua berdiri menyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara. Aku
Saya dapat kehormatan dari saudara-saudara saya sekuatnya. Saya lahir di sini, saya besar di sini, saya TK di sini, SD di sini, SMA di sini. Guru saya masih ada, guru SD. Ternyata ada di depan saya, Pak Guru berdiri. Ini saya punya guru SD kelas 2. Kalau orang bilang saya bukan orang Nabire, dari mana? Saya bukan orang Nabire. Bapak saya guru di sini sudah meninggal di sini. Saya lahir di sini, guru saya bersyukur guru saya ternyata ada di depan saya lagi. Pak Guru, hormat. Kau mana kada maju bupati ini? Saya punya teman ada di depan saya, Roy, kau berdiri. Lengkaplah sudah penderitaan saya. Ada orang-orang hebat di sekeliling saya. Kamu dua sama-sama sini. Kalau tidak diganti. Kenalkan nama saja, jangan kasih nomor HP lagi. Luar biasa. Silakan duduk, jangan tambah-tambah lagi. Apalagi kasih nomor HP, biar bahaya. Luar biasa Sekuate yang saya hormati semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Suku Besar Sekuate yang luar biasa sambutannya dengan warganya. Yang saya hormati, saya didukung di sini dengan 2 Mas. Memang kami pakai nama singkatan tuh Mas Martinus Adi Agus Supretno. Jadi jelas nama saya Agus Supretno. Agus Supretno itu pasti dari Jawa. Sama dengan ketua tim relawan saya, tim koalisi saya juga Mas No. Ada No-nya toh. Cuma Mas No bebas ya. Ya itu. Yang satu Mas Bambang. Hormat Mas Bambang. Mana tadi Mas Bambang? Ya itu. Jadi kita didukung para mas-mas di sini. Insya Allah Mas memenangkan pertandingan 27 November berkat dukungan dari bapak-bapak Sekuate semuanya. Ya baik, selamat sore. Selamat sore. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi saya. Saya berdiri di sini tidak lazim bagi wargaku wilayah timur, Nabire Timur, untuk 5 distrik. Saya DPR terpilih dari Partai Gerindra. Yang sudah terpilih tinggal tunggu waktu pelantikan. Oleh sebab itu, atas nama pribadi dan keluarga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nabire Timur, lebih khusus distrik Teluk Gimi yang memenangkan saya di tanggal 14 Februari. Mungkin di Baleo yang sudah berlalu, tapi hari ini atas izinnya Tuhan Pak Bupati hadir di Kampung Samabusa mewakili 5 kampung yang ada di distrik Teluk Gimi. Oleh sebab itu kami tampil di depan ini sebagai partai pendukung dari Gerindra. Kami ada 2 orang, ada 3 orang yang dari Partai Gerindra, salah satunya saya. Saya memperkenalkan, nama saya adalah Bapak Sepnat Maniawasi. Visi misi yang Bapak Ibu ada baca di Baleo, itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk mengkawal Dapil 3 ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian para pendukung di tanggal 27 nanti. Martinus menan. Martinus Agus menan. Satu putaran. Selamat sore. Cuaca ini bagus, jadi harus semangat. Nomor satu. Terima kasih Kakak Bupati dan Wakil Bupati. Kami dari Partai Golkar dan Gerindra berada di Dapil 3. Dan melalui itu Kakak Bupati dan Wakil Bupati sementara ini ada calon. Maka itu
kami dari partai Golkar yang menang kemarin itu saya, namanya Dinus Wanimbo. Marga Wanimbo berarti orang apa? Orang Dali. Saya tinggal di Kampung Lali, depan SD situ. Jadi Bapak Ibu tadi bilang bungkus berarti saya akan putar. Karena saya tinggal di Teluk Kimi. Yang pasti mana bungkus saya akan lihat. Yang saya hormati Pak Bupati, Wakil Bupati, kita panggil Pak Bupati ya, bukan calon Bupati lagi. Langsung Bupati. Jadi mungkin semua kenal saya, tidak perlu sebut nama lagi. Sudah tahu Roy Wondai kan sudah tahu di mana-mana. Bungkus tahu? Gitu. Saya ada di sini berarti kita bungkus. Ini kelurahan sudah saya bicara di sana. Sudah lama. Saya dengan itu Kakak Maria ada itu. Kami sudah bicara. Tapi ada mekanisme di keputusan dan ambil keputusan itu kan satu-satu. Ambil kebijakan itu kan satu-satu. Bupati, seorang bupati yang bisa berani itu baru ambil keputusan. Barang dia jalan. Kalau bupati dia masih pikir-pikir, aduh ini bagaimana, nanti bagaimana, tidak akan jadi Pak. Jadi saya minta tolong untuk Teluk Kimi, DPC yang 13.000 lebih, kalau bisa kita kasih tinggal 3.000, 10.000 kita bungkus. 10.000 kita bungkus, toh? Pokoknya bungkus. Apa Teluk Kimi ini kami ini sudah, yang tadi saya ada, Pak masih ada, Bapak Orang Dewasa ada. Kami ini sudah mengangkat. Jadi kamu yang Nusantara terani lari besok saja di TPS, di anak sudah tempat tidak ada suara, saya akan datang ke rumah. Iya toh? Barai ada. Lokasi itu bungkus. Lokasi itu saya yang selamatkan. Iya. Lokasi kalau tidak bungkus kita kasih keluar dolar. Jadi Bapak udah dengar, dan 2016 untuk lokalisasi yang selamatkan tuh saya ini. Waktu itu mau dibongkar tapi saya tidak di Palu untuk selamatkan lokasi, jadi kamu harus tahu. Ya, itu Pak Made tahu. Pak Made itu tahu itu. Jadi untuk lokalisasi, kalau tidak ada suara, itu hati-hati. Pokoknya Teluk Kimi bungkus. Ya, untuk teman-teman pendatang yang ada Teluk Kimi sini, yang aku cari uang, kau stop. Ya toh? Kita mau berusaha membuat pemekaran, membuat kelurahan, membuat distrik, supaya kamu teman-teman Nusantara ini punya usaha, punya kios, punya segala macam apa. Kita kerja untuk kamu, jadi kau harus bungkus. Iya. Khusus orang Jawa kok mulai mana? Yang calon ini orang Jawa ini. Iya toh? Ini saya punya ipar lagi. Iya toh? Ini saya juga di Mas ini. Kami kemarin di pihak sebelah. Kami bekerja membantu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membawa orang punya pihak sebelah untuk jadi bupati kemarin. Sehingga kami ada di Bapak Martinus dengan Pak Agus, mereka dikatakan di sana bahwa kami ini grup sakit hati. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kalau dibilang kami sakit hati, sebenarnya sakit hati apanya? Mungkin mereka itu yang sakit hati kalau kami pindah ke sebelah ini yang mereka sampaikan seperti ini. Jadi tidak ada istilah sakit hati. Perkenalkan, nama saya Alexander Waibusi atau Saman. Saya Ketua Garuda 08 Provinsi Papua Tengah. Biar saudara-saudara, adik kakak, bapak mama tahu bahwa Pak Agus dan Pak Tinus tidak punya utang untuk membayar P1 KWK. Sehingga suatu saat apabila beliau terpilih, maka perhatian mereka akan penuh ke masyarakat. Itu yang kita harus pikir. Sebab saya dan beliau ini sama-sama di Jakarta satu persis. Satu BKWK itu bisa mencapai 1.500.000.000. Itu untuk satu kursi loh.
belum berapa kursi dalam satu KWK atau partai. Jadi kita pilih orang yang tidak punya hutang agar besok dia duduk, dia membangun daerah kita. Itu pesan saya. Selamat sore, shalom untuk kita semua. Nama saya Baldus Rumobiar, Ketua Tim Relawan dari Distrik Makimi. Mungkin Bapak orang semua sudah tahu, saya ini sudah viral. Di Distrik Makimi sudah viral. Baru tiga hari Pak Bupati ya? 2 hari saya viral, saya di demo. Tapi saya percaya bahwa semua yang terjadi, tindakan yang terjadi untuk saya ketika saya menyampaikan kebenaran dan ada tindakan saya harus mengalah, saya terima. Karena saya mau Pak Agus dan Pak Adi menang. Bapak Ibu, saya punya video kemarin di Distrik Makimi, orang sebelah bakal saya. Rame, pasar SP2 rusak, siap rumah hancur. Saya sampaikan sama Pak Agus dengan Pak Adi malam, beliau berdua, untuk kita mencapai sesuatu, untuk kita menjadi seorang pimpinan tidak semudah balik telapak tangan. Kita harus korban dulu. Kita harus korban dulu. Berarti saya ini tim relawan. Saya rela segala-galanya. Mau rela hancur uang kah, hancur uang, rumah kah, hancur nyawa, hilang nyawa, tidak masalah. Yang penting saya menang. Ada bahasa yang menyampaikan dalam orasi bahwa pasar SP2 itu pemerintah sudah bayar. Bapak-bapak DPR yang lama sudah ada ini. Pasar SP2 saya yang bangun sendiri dengan uang saya sendiri untuk rakyat Distrik Makimi. Dan mungkin Pak Roy tahu bahwa pasar SP2 belum pernah dibayar. Maka saya nyatakan sikap di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya viral itu orang bilang saya malu, tapi bukan berarti saya harus malu. Saya harus menyampaikan sebenarnya bahwa saya berjuang untuk masyarakat. Tapi hari ini saya berjuang untuk Martinus Adi dan Agus karena saya ini satu level dengan Bapak Uberas, satu level dengan Pak Haji Hamzah. Kami ini relawan dulu di 02 perahu sebelah. Kalau dia bilang kami sakit hati, tidak. Sebenarnya kami tidak sakit hati. Tapi kami ini punya rasa. Kami yang ketua tim berjuang untuk beliau sampai menang di Distrik Makimi, sampai mengawal ke Jakarta, sampai di MK. Kemungkinan Pak Haji ada saya dengan Pak Haji yang kawal 02 sampai di Jakarta di MK. Ternyata beliau menjadi bupati, senyum pun tidak pernah dia kasih, apalagi uang, apalagi pekerja kita. Maka hari ini saya kasih tahu, kita ini bukan sakit hati sebenarnya, tapi kami mau pilih yang terbaik, Martinus Adi. Karena kami sudah memberikan yang terbaik sama Pak Mesa kemarin, ternyata kami dilupakan. Jadi semua persoalan, Bapak Ibu saya mau kasih tahu, besok lagi itu kita perang. 01 dan 02 ini perang. Tapi saya mau kasih tahu, kita perang sekarang itu kita perlu mengalah. Kita mengalah, biar mereka lawan kita dengan kekerasan. Kalau untuk kita mau menang, lebih bagus kita mengalah. Kalau kita mengalah, bersyukur. Kemarin saya mengalah, sore ini saya ada depan Bapak Ibu sekalian untuk mari kita bersatu menangkan Bapak Martinus Adi dengan Agus. Setuju kita bungkus? Setuju kita bungkus? Kita menang. Terima kasih. Dulu periode 2019 saya ada di 03 bersama Bapak Martinus Adi. Mereka ada di 02. Setelah kami kalah, kami 03 kalah, saya pernah dengar satu kata dari Pak Martinus Adi. Kami duduk, Arfa ada, kami duduk sambil merenung, aduh ini gimana nih, berarti kita hancur ini besok. Apalagi 03 sudah menang. Di situ Pak Martinus Adi mengatakan bahwa suatu kelak saya akan lawan dia. Dan sekarang
Dia ada sekarang ini. Satu yang saya bilang, saya bicara sekarang itu saksi nyata, bukti nyata. Bapak berdua ini kamu udah lihat punya uang kah? Saya tanya. Lek, saya orang Dani jadi lek. Ulek. Begitu Demokrat berikan satu partai perahu duluan, satu kursi tanpa uang, kosong. Yang kedua, Gerindra turunkan 3 kursi, satu partai tanpa uang. Yang ketiga, setelah partai Gerindra turun, yang ketiga partai buruh itu selisih 1 jam saja, negonya 1 jam, turun tanpa uang. Ya, Golkar tidak dapat di sana. Golkar orang sudah cerita bahwa ada di Bapak Mesak Magai, tetapi kuasa Tuhan. Kenapa saya bilang kuasa Tuhan? Demokrat tanpa uang, yang seharusnya satu partai itu dia harus bayar 1 sampai 2 sampai 3 miliar sesuai dengan kursi yang dia duduk, dia miliki setiap partai. Tetapi Gerindra saja 3 kursi dia dapat 1 ketua, wakil ketua 1, dia tidak dapat bayar kursi tersebut. Dia tidak bayar kursi tersebut, atau arti dia tidak bayar B1 KWK-nya. Yang kasih turun uang B1 KWK-nya untuk Gerindra siapa? Mesak Magai 16 miliar. Nihil, jatuhnya digusur. Amerika tidak. Yang keempat, Partai Golkar, yang tadinya katanya jatuh ke Pak Mesak, tetapi dirubah secara tiba-tiba dalam 4 jam saja jatuh kembali ke Pak Martinus Adi. Kenapa saudara-saudara? Saya tanya, kenapa saudara-saudara? Itu kuasa Tuhan bekerja. Maka kita pun juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan beliau. Ya, mereka tadi seperti Pak Roy bilang, karena mereka dua tidak beli partai, maka partai itu akan menyuruh mereka dua untuk lihat Kabupaten Nabire ini, masyarakatnya. Bukan seperti itu. Itu satu. Yang satu itu saya cari, saya punya bapak di sini, orang Golkar sesuai sama dengan bapak saya, yaitu Bapak Insur. Ada Bapak Insur di sini? Saya minta Bapak Insur hadir untuk bicara sebagai ketua Golkar di sini. Itu teman bapak saya, Golkar 70-an. Bapak Insur. Beliau ini yang dulu saya tahu, itu bapak saya bilang beliau pandai sekali. Apa saudara-saudara? Puisi. Sekarang saya minta bapak berpuisi dulu untuk Golkar. Baik, tidak ada persiapan namun apa bisa bilang puisi? Ya, enggak, begitu saya melihat gambaran-gambaran pamflet yang ada singkatan-singkatan, ada Megi, ada apa? Mitra, terus ada Mas. Siapa ya saya tertarik kepada Mas? Mas, apakah kata Mas ini proyek kerja prioritas di mana kata Mas itu masyarakat aman, adil dan sejahtera? Tapi Bapak rubah lagi menjadi Mas, tapi saya khusus untuk Pak Martinus dulu. Namanya saya boleh baca karena tadi sebut Martinus Adi terus, tapi tidak punya tujuan dan maksud itu. Betul? Boleh saya bacakan Martinus Adi? Puisi untuk Martinus Adi. N. Mansar memberi serta tim
kemenangan dan rakyat pendukungmu berjuang terus tanpa menyerah akan masa depan Kabupaten Nabire. Rapatkan barisan dan kokohkanlah benteng perjuangan di medan perjuangan tempur ini. Tetap maju dan maju. Itulah doa rakyat. Niat perjuangan akan tercapai dan berhasil untuk merebut, meraih dan merampas kursi nomor 1 Kabupaten Nabire periode tahun 2025-2029 dengan hilang gemilang. Adalah semuanya hasil perjuangan kita bersama. Adi, aman dalam perjuangan indah pada waktunya. Tanggal 20. Oke. Masyarakat wilayah 3. Sebenarnya saya tidak mau berbicara, cuma karena abang saya sampaikan harus saya berbicara, menyatakan sikap sebagai anak asli suku Wati. Saya mau bicara begini, kalau kamu pilih seseorang, kamu tahu dia, begitu. Saya adalah anak Wati yang kemarin berkompetisi di 2029 dan terpilih jadi DPR. Jadi kalau kau pilih, kau tahu dia boleh. Pertama, yang kedua, kalau kau tahu dia punya gaya hidup, berarti kau kenal dia. Orang bilang kalau kau tinggal lama dengan dia boleh, kau tahu dia. Kalau cuma hanya sebatas kau lewat, jangan. Betul ya? Betul kan tidak masyarakat? Jadi saya mau bilang begini, kalau kau kenal dia itu, kau tinggal lama dulu di dalam rumah, satu rumah, baru kau bisa tahu dia punya karakter. Jadi saya mau bilang begini, saya punya kakak ini, mati hidup itu, haus lapar itu sama-sama. Saya mau bilang ke masyarakat begini, kalau kamu pilih dia, kamu tidak akan menyesal, karena dia tidak punya utang. Betul atau tidak? Dia tidak punya utang. Roy, kau bicara dulu, siapa yang sering bakal di DPR? Terima kasih. Jadi itulah kenyataan, itulah realita. Sehingga saya mau bilang begini, sapu kakak hari ini dengan kakak wakil, kamu tidak ada uang toh? Toli kau kamu saya tidak ada uang. Iya, jadi kamu tidak akan berutang ke partai. Partai di Jakarta itu bayar Pak. Betul atau tidak? Jadi hari ini kamu pulang datang ke Papua itu karena rahmat Tuhan. Anda terpilih besok itu bukan karena kemampuan Bapak Agus dan Bapak Tinus Adi. Itu karena pilihan Tuhan. Ini harga diri. Saya mau kasih tahu ke sini, silakan yang video-video. Partai kau boleh geser, tapi Fransai Pudiri geser mati Martinus Adi. Bungkus. Kamu watet catat, saya punya bahasa hari ini. Kalau kau mau hidup di tanah ini, jangan kau salah pilih orang. Jadi saya mau bilang, Martinus Adi itu melekat. Kau tidak akan beli saya dengan uang. Saya sudah kasih tahu, saya punya keluarga Wanggar Pantai, Martinus Adi ikat. Tidak geser keluar. Politik itu antara putih dan hitam. Sikap jelas. Jadi titipan saya untuk Bapak Wakil dan Bapak Bupati yang saya hormati. Kamu sudah pegang waktu dong punya noken dengan dong punya hama. Jadi kamu harus pulang dalam berburu di hutan, pulang itu kamu harus bawa hasil. Kamu harus bawa hasil. Kamu kau kasih makan masyarakat Nabire. Ada pemekaran distrik, ada pemekaran kampung. Itu pasti titipan masyarakat ada di dalam noken. Sehingga saya mau bilang, gunakan kesempatan karena itu dia menentukan, satu hari dia menentukan 5 tahun. Kau pilih satu hari masuk di ruang coblok, itu dia menentukan kau punya masa depan selama 5 tahun. Jadi saya kakak ini kan hari ini saya mau bilang dia datang ini pakai sendal, ya toh. Jadi saya mau bilang dia ini aspirasi dari kamu yang tidak punya apa-apa. Kamu dengar saya bilang, itu aspirasi dari yang tidak punya apa-apa. Berangkat dari nol. Tapi percaya Bapak 22 ada penyertaan Tuhan. Semua jalan ini akan terbuka.
Dan kemenangan hari ini itu sudah ada dalam Kamdo punya DNA di Noken ini. Dan jangan Kamdo pikir apa-apa, menang besok. Menang. Nomor 1. Menang. Nomor 1. Menang. Nomor 1. Menang, menang, menang. Oke, saya kembalikan. Ke depan itu tanggal 27 kita bungkus itu seperti apa? Kita bungkus itu seperti apa? Ya di sini untuk masyarakat Teluk Kimi sama sampaikan untuk kita bungkus itu begini. 2 tahun 7 bulan ini kita tidak dapat pembangunan apapun yang kita dapat di sini. Ini uang kita ini ada di sana. Ini besok uang ini dipakai beli kamu. Uang ambil tapi jangan pilih dia. Itu kalau kita bungkus. Uang ambil jangan pilih dia. Itu baru bisa kita bisa tercapai yang kita bilang bungkus-bungkus. Kalau kamu terpancing dengan uang saja, tonton bungkusnya mungkin kertas robek jatuh nanti. Jadi begitu. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan karena ini uang masyarakat ini lagi simpan besok akan baku tempur nanti. Ambil tapi jangan pilih dia. Mungkin itu saja. Perkenalkan, nama saya adalah Leri Guinei. Om kandung saya namanya Kaleb Warai yang punya rumah yang hari ini kita bikin tempat untuk pertemuan. Ini om kandung saya, Kaleb Warai. Kaleb Warai hari ini ada dalam kubur, tapi kalau kita kasih bangun dia bilang Martinus Adi dengan Agus Supriyatno. Itu yang kita harus tunggu untuk dalam 2. Yang berikut saya sampaikan bahwa Martinus Adi adalah anak Nabire. Jangan dengar orang bilang dia anak Aibon, anak segala yang datang sewa rumah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Saya kasih tahu bahwa Martinus Adi adalah anak yang potong puta pusat di distrik Teluk Kimi juga, yaitu di Teluk Kimi. Di Kimi, dia punya tempat potong pusat di Kimi. Hari ini dia punya kakak atau hari-hari itu ada kubur di Kimi sampai hari yang ada ini. Masa kanak-kanaknya dia tumbuh dan besar di Kampung Bau Kota Lama di sana. Lalu masa remajanya dia sudah melangkah buana ke kota Jayapura. Setelah tamat SMA dia ada di Jayapura, waktu itu jadi anggota DPR. Anggota DPR pengganti antar waktu kurang lebih 1 tahun 6 bulan di Provinsi Papua. Setelah di Provinsi Papua dia kembali dari Jayapura ke Nabire, dia kawin dengan dia punya maitua yang tadi ada perkenalkan diri. Kemudian dia bangun rumah dan tinggal sampai sekarang ini di Pasar Karang. Itulah Martinus Adi. Kemudian Pak Agus Supriyatno, hari ini kita tahu bahwa Agus Supriyatno adalah polisi. Polisi ya, masa polisi harus kalah dalam pilkada? Kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Izin Pak Bupati, saya bisa bicara lebih agak keras sedikit. Cukup waktu, tapi 2 menit saja. Lalu untuk masalah tim sebelah ada hina-hina kita apa, biarkan aja. Biarkan itu mengalir seperti air. Orang mau hina mau apa, tapi kalau hati kita tidak dijual, ngapain kita harus jual hati kita? Hati kita hari ini harus tetap satu. Hati kita hari ini harus tetap satu untuk 01. 01 oke? 01 oke? Oke, dengan demikian maka selamat sore untuk kita semua. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC kita. Cuma sebelum MC kita bicara, saya mau menyanyikan satu lagu. Oke, setuju? Silakan. Bila hatimu ragu, lihatlah di dalam batinku, hanya ada satu namamu, sebagai rasa cintaku. Benar-benar Leri sayang,
Martinus Adi Agus Suprayitno. Untuk kamu aku sayang dong dua. Untuk kamu aku sayang dong dua. Untuk dong dua sesungguhnya untuk saya apa yang di hatiku. Nomor satu Gaspol. Nomor satu Gaspol. Nomor satu Gaspol. Kalau saya bilang nomor satu Gaspol, kalian harus bilang yes, yes, yes 3 kali ya. Nomor satu Gaspol. Nomor satu Gaspol. Iya, Bapak Ibu, para pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat yang ada di tempat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi buat Bapak berdua. Kira-kira kalau terpilih apa yang Bapak mau buat untuk Samabusa, Air Mandidi, Waharia, Kini, dan Kampung Langit? Pada Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati, Tuhan Yesus berkati. Ya, saya mau sampaikan Bupati ganti Bupati di Nabire sesuatu yang mereka tidak pernah perhatikan. Yang saya mau sampaikan di sini sebelum saya sampaikan, nama saya Bapak John Kiai. Saya hidup di Samabusa di sini, tinggal sampai sekarang. Iya, baik. Bapak mereka dua coba lihat ke bawah, pantai dekat kan? Ini tinggal sedikit rumah ini rubuh. Demikian sampai di Makimi, sampai di Kamarsano. Kami orang pesisir tidak hidup seperti orang lain di hutan. Kami hidup dekat ombak. Dari sini sampai di Goni, semua kami hidup di pesisir. Sudah abrasi sampai kami mau ke darat ada gunung, tidak bisa. Ini semua bupati lewat. Mungkin tambah Desember ini ombak keras, dia agak maju mungkin 5 meter lagi. Kalau kita lihat di Jalan Baru masuk itu sudah berapa rumah sudah bongkar. Ya, kalau kita lihat di Kalinabire ke sana sudah berapa rumah bongkar. Kita di sini kuburan sudah habis. Jadi orang mandi ketemu tengkorak. Makimi sudah pindah sebagian. Kalau Samanui semua sudah pindah karena kampung sudah masuk, air sudah masuk di kampung dan mereka pindah ke Kamarsano. Demikian Goni yang sudah kena abrasi dan mereka sudah pindah ke darat tapi ombak sudah mendekat. Iya, disimak. Ya, ini kami masyarakat pesisir yang saya sampaikan karena saya orang suka berjalan. Karena saya latar belakang saya pendeta. Saya menyampaikan dan saya titip kepada bapak-bapak DPR yang tadi besok dilantik sekaligus bekerja sama dengan Bupati untuk tolong melihat bagian ini. Kalau saya lihat di Polsek Nabarua ke bawah, itu masyarakat pendatang baru berapa hari mereka tinggal sudah di Talut. Kita ini sudah turun-temurun. Saya minta tolong diperhatikan bagian ini. Kami pindah ke darat, orang lain punya tanah. Kami tidak bisa, kami ke atas pasti mereka marah. Mereka ribut. Demikian dari sepanjang Nabire ini sampai di Goni. Ini daerah kekuasaan wilayah bapak mereka dua besok. Tolong dilihat. Di Talut. Sehingga kami juga nyaman dari ombak. Bagaimana masyarakat? Setuju tidak? Itu bagian yang perlu saya jelaskan karena saya sering usul barang itu ke laut. Jadi Bapak Ibu orang wilayah pantai ini bukan wilayah Pemda Kabupaten Nabire. Wilayah pantai itu wilayah kerjanya Balai Wilayah Sungai Papua. Dan tiap tahun saya usul untuk Kaligopo. Tapi itu kembali ke Bupati. Kalau Bupati responnya baik, uang itu ada. Itu Bapak Ibu contoh kali di depan ini. 100 meter ke kiri, 100 meter ke kanan itu Balai Wilayah Sungai Papua punya, negara punya. Bapak Om John izin, hari ini sering orang bilang, saya sombong saya bicara, hari ini kami yang punya negara. Saya kader Gerindra, Bapak Bupati kader Gerindra, kakak ini kader Gerindra terbaik yang Prabowo titip untuk Nabire.
Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Program-program yang tidak bisa kami bikin bisa. Karena saya mengerti sekali bagian itu yang tadi Om John bicara. Dan untuk Kalibobo dan seterusnya saya setiap tahun usul. Tapi saya sampai di Bupati Bumeja dia bilang begini, berapa kah yang nilai mau turun berapa, kok kasih saya berapa. Itu kita kasih tinggal dulu. Jadi Balai Wilayah Sungai punya wilayah, bukan APBD Kabupaten. Atau bisa masuk di Badan Penanggulangan Bencana. Itu tergantung bupatinya saja. Saya sering bilang sama kakak bupati, kakak wakil, kamu urus APBD saja. Nanti APBN kita urus. Supaya kita bangun daerah-daerah yang tidak bisa. Bapak, saya mau sampaikan begini. Untuk TKBM, kami ini sangat butuh bantuan Bapak. Kenapa saya harus kasih tahu? Karena bahasa Bapak Bupati. Pelindo ini kami tidak mau terima. Saya bersaksi di lantai 17. Saya duduk bicara dengan Kabak Pengelola Aset Negara Kelautan. Saya kasih tahu bahwa Nabire itu rawan konflik. Di sana pengangguran nanti banyak. Jadi Bapak jangan coba-coba melakukan. Disertai dengan mungkin tadi penyampaian Bapak ada malu sampaikan, mungkin ada surat. Mungkin kami mau lewatkan. Nah, mungkin itu. Jadi titipan saya, Bapak kami sekarang sudah 400 lebih. Pelabuhan kami tidak akan lepas. Pelindo kami tidak akan terima. Kalau sampai terima, itu masalah. Jadi ini titipan yang kami sampaikan. Terutama bapak-bapak orang yang ada di Pelabuhan Nabire, TKBM. Ketika Pelindo masuk, akan terjadi pemangkasan besar-besaran. Kalau hari ini orang bilang mesak yang tolak Pelindo itu omong kosong. Saya yang bawa berkas ke kementerian. Saya yang beri depan Bapak Ibu kamu. Saya yang bawa bulan Agustus di Jakarta ketemu dengan menteri, saya yang kasih berkas itu. Dan berkas itu ada di Bapak Rumbewa, saya kasih di Bapak. Surat itu mereka kasih balik. Dan kalau hari ini saya dan Bapak Manewa sih masuk, mau, kamu kasih masuk Pelindo. Tapi saya berpikir begini, saya besar dari situ, saya hidup makan dari situ. Saya sarjana dari situ. Jadi tidak usah Bapak Ibu dong khawatir, kami akan bicara bagaimana dampak terhadap buruh. Ketika Pelindo masuk akan terjadi pemangkasan besar-besaran. Dan hari ini banyak orang Biak, terutama suku Biak, tergantung ke pelabuhan. Akan banyak sarjana yang menganggur. Itu baru satu masalah di TKP, banyak masalah di TKP. Tadi saya baru ketemu dengan warga Boni di Wadio. Mereka terlalu banyak. Perang di Intan Jaya, mereka ada di sini semua. Mereka yang dari toko kemarin masuk, semua ada di sini. Dan di sini tertumpuk segala macam masalah. Bapak Ibu, saya dengan Mas Agus ini, kami sedang berpikir tuh bagaimana Nabire ini aman dari semua masalah ini. Nabire ini ibarat orang bakar korek untuk orang berjalan. Kalau pemerintah tidak kasih kepastian apa, tidak cari solusi. Tadi solusinya kami dapat, di sini kami lengkap Bapak Ibu. Saya dengan Mas Agus ini tidak sendirian. Di belakang kami masih banyak intelektual. Baru satu tadi, ada mana? Masih banyak yang lain yang berpengetahuan di bidangnya sendiri. Jadi kami sedang berpikir jangan ada gesek, karena itu ada pesan yang kami bawa, pesan aman. Kira-kira aman bagaimana dulu supaya kita cari solusi. Karena ini sudah amburadul, sudah kacau. Kita punya kesehatan sudah kacau. Kita punya pendidikan sudah kacau. Kita punya tenaga honorer itu 1.200 orang. Plus keluarga, plus anak, coba hitung berapa kacau. Kedua di bodong bermasalah lagi. Sekarang Pelindo masuk berapa ratus orang akan diberhentikan. Itu artinya Bapak Ibu, Nabire ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena itu ada solusinya. Bapak Ibu, tadi kalau bicara partai, saya itu pendiri Gerindra, salah satu anak Papua pertama. Kalau saya sudah pendiri, hari ini saya punya bos presiden. Betul? Saya sudah pernah makan satu meja dengan yang namanya Prabowo Subianto.
malah sebut saya nama. Kalau belajar militan soal kader itu belajar dari Martinus Adi. Saya dulu gimbal dia yang sama tuh di Hambangan. Artinya saya punya bos jadi presiden, kita cari solusi sekarang. Kita pergi bawa uang, ini semua karena uang saya. Kalau masyarakat Intan Jaya turun ke sini, kita akan kasih dia rumah, tempat tinggal yang layak. Kalau orang dari Topo datang, dari pengungsi dari Topo turun, kita harus kasih dia tempat layak. Hari ini satu rumah itu 3 kakak, 4 kakak. Karena itu tadi saya setuju dengan pemekaran kampung. Pemekaran distrik, supaya apa? Yang datang kita kasih tempat yang layak, rumah yang layak, kita sekolah, gereja di situ, masjid di situ. Bapak Ibu, bicara soal semua program itu bicara dari Jakarta, provinsi dan daerah. Ini sinergi harus. Kalau tidak sinergi, dalam tutup pendek di Jakarta kok mencari uang di mana coba? Sementara masalah itu harus selesaikan. Keagamaan itu menjadi prioritas pertama dalam diri saya dengan Mas Agus. Kenapa? Karena Tuhan menolong kami dua begitu banyak. Tuhan menolong kami dan Anda tidak akan berdiri sini kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Karena itu kami dua berpikir sampai guru-guru pengasuh sekolah minggu pun kami mau kasih gaji. Kalau ini pikiran gila, betul gila. Karena apa? Berapa ratus gereja yang ada di Nabire? Misalnya satu gereja 5 pengasuh sekolah minggu. Kalikan berapa ratus denominasi gereja. Kalikan berapa ratus banyak masjid. Gila kan? Ribuan orang. Pertanyaannya kan uang dari mana? Mas Agus dengan Tino Sambil. Bos, bukan soal uang. Bukan soal uang. Tapi hati kami menolong kepada guru-guru sekolah minggu supaya dia mendidik tumpuan anak yang baik dan benar. Pak Bupati izin. Jadi bagaimana? Perindo masuk kah? Terusah. Perindo, bagaimana? Saya tanya dulu. Saya kasih. Tidak. Kamu bilang dulu. Perindo masuk kah? Terusah, Bapak dong. Terusah kata Bapak, terusah. Terusah? Ya. Oke, terusah. Penka dia. Oke, sudah ya. Kami di sini saya mewakili sebagai penjual makanan di pelabuhan atau pelaku UMKM ya. Kami di sana itu kalau angin, kami punya payung itu terbang-terbang semua. Baru kami punya meja-meja juga kalau mau dilihat tidak seperti, maksudnya tidak maksimal ya. Iya, jadi kalau Tuhan berkehendak Bapak Bupati menjabat untuk periode berikutnya, kami minta tolong kami diperhatikan ibu-ibu yang berjualan di pelabuhan. Mungkin itu saja waktu saya kembalikan. Jadi singkat saja saya mau sampaikan, tadi sudah pembicaraan. Bapak saya mau ingatkan kalau Tuhan menghendaki Bapak untuk terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, tolong melihat air bersih. Selama ini kami hanya pakai sumur. Nah, terus kemudian perumahan saya hanya mau tambahkan buruh TKB. Saya mohon supaya bisa Bapak perhatikan mereka perumahan, karena buruh TKB ini mereka ini tidak punya rumah yang layak untuk mereka tinggal. Padahal mereka ini kasih makan kota Nabire ini. Nah, jadi Bapak kalau mudah-mudahan terpilih, siapkan lahan dan siapkan perumahan bagi mereka supaya mereka tinggal di tempat itu dan bekerja untuk Nabire. Itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak. Dan kemudian saya akan menyerahkan saya punya aspirasi kepada Bapak. Jadi Bapak mungkin itu saja. Saya mohon perhatikan dulu TKB ini harus perlu diperhatikan. Diberikan perumahan yang layak buat mereka. Mereka ini sekarang ini hanya menyimpan sama keluarga. Jadi saya mohon perhatian. Dan tidak boleh buat Perindo tidak boleh masuk. Kalau Perindo masuk, pelabuhan kami tutup. Terima kasih. Ya, saya titip saja. Beberapa kali saya dengar debat bahwa daerah ini aman oleh karena ada keamanan. Tapi saya mau usul satu begini. Daerah ini kampung-kampung itu yang ada itu keagamaan. Keagamaan ini dia pegang peranan penting sekali. Karena tiap-tiap lembaga dalam keagamaan itu dia tahu persis umatnya. Ketika umatnya dia salah, ini lembaga keagamaan ini dia bertanggung jawab. Bagian ini yang belum diperhatikan. Diperhatikan dalam hari ini para pelayan, kemudian para pendeta, majelis jemaat, pengasuh seperti yang dikatakan ya. Saya mendukung penuh sekali. Saya mendukung penuh tentang ide
bahwa para pengasuh-pengasuh juga diberi insentif. Itu saya dukung penuh karena ini satu bagian yang baru saya dengar. Saya punya pengalaman banyak tapi cuma satu yang saya baru dengar. Saya pikir perhatian agama kami, perhatian agama untuk keagamaan itu nomor satu. Bantuan sampai kami tadi berpikir bagaimana anak-anak sekolah tuh, anak sekolah itu kami kasih gaji. Jadi itu sudah masuk dalam program untuk agama. Dan keamanan itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua untuk air bersih. Halo, semua busa ini air bagus kah? Saya mau bilang begini, Bapak Ibu, di Lombok Utara itu gersang, tidak ada air. Tapi dari Unhan, Universitas Pertahanan Pak Prabowo masuk dan mereka dapat sumur bawah tanah. Bukan sumur tanah, sumur bawah tanah. Tinggal kita masukkan proposal minta ke Unhan untuk air bersih. Di sini berapa titik? Termasuk di Lagari karena airnya sudah gersang, airnya sudah itu. Semua busa, termasuk di Wami, Wangar, dan seterusnya ke sana, termasuk di kota. Jadi kita akan gandeng Universitas Pertahanan Unhan. Ada satu jurusan soal air bersih. Kalau di timur gersang bisa keluar air sumur bawah tanah, kenapa di Nabire tidak? Nah ini program yang ini, Pak Wakil, ini kita sudah sampaikan soal air bersih itu. Jadi kalau air bersih kita pakai air tanah, kita pakai air bawah tanah. Programnya sudah ada dan sudah jalan di timur-timur. Itu dari Pak Prabowo langsung soal air bersih itu. Jadi saya pikir ini tidak ada masalah, kita tinggal memasukkan proposal permintaan ke Unhan. Karena itu ada akademiknya di situ untuk air bersih. Saya pikir masalah ini selesai karena kami juga sudah sampaikan. Karena Lagari itu airnya sudah bukan lagi air bening, dia sudah kerut, dia sudah kemasan begitu. Sama juga di SP, sama juga di Wami dan sekitarnya itu. Nabire juga sekitarnya. Jadi persoalan air bersih itu persoalan kami. Tadi di Wadio mereka minta air langsung dari PAM, tapi putus. Saya pikir ini menjadi prioritas dan ini perhatian kami. Terima kasih untuk masukannya ini untuk warga semua besar. Untuk Teluk Kimi ya, bukan hanya Teluk Kimi, Lagari juga begitu hampir di mana-mana. Saya pikir demikian. Lalu untuk pelabuhan, kira-kira saya harus buat apa tadi? Oke, sudah. Sekri. Oh ingat, Mama dia bilang apa? Kata lu bakal kita lagi nanti. Meja jual atau? Oke, siap. Pangkalan ojek dan tukang ojek tidak bisa ya? Tidak ada ya? Oke, sudah kemarin tukang ojek kasih. Jadi Bapak Ibu, saya dari bawah jadi yang kecil-kecil dan saya berarti yang besar-besar saya tidak tahu. Oke, begitu ya. Ada lagi? Tidak tahu. Iya baik, tepuk tangan untuk Bapak berdua. Selamat malam untuk anak-anak muda. Singkat kami minta dari Bapak Bupati, sementara kami tidak ada lapangan stadion. Saya dari Dipasi, sementara pertandingan yang diadakan ada di Dipasi, tapi kami tidak ada stadion. Terima kasih, saya kembalikan. Ini harapan orang muda, memang kalau jiwa muda itu dong punya semangat untuk olahraga. Pak Bupati, ngana jawab. Saya jawab. Jadi kalau di Jayapura ada stadion Lukas NMB, di Jayapura ya, dia stadion berskala internasional. Nabire juga akan ada stadion Martinus Adi. Dan itu kita kasih ke Nabire Timur. Terserah nanti di Kimi kah, di Samabusa kah, di Wario kah, di Lagari kah, di Napar kah, terserah. Yang penting kamu kasih tanah saya. Yang penting kasih tanah. Karena persoalannya hanya tanah yang tidak boleh bermasalah. Dan ini saya sudah lapor. Kalau soal ini saya sudah lapor. Kita akan minta dua, stadion berskala internasional dan jembatan biru. Kalau di Jayapura ada jembatan merah, nanti kita bangun jembatan biru, ikon biru. Jembatan biru ini yang jadi masalah. Apakah taruh di Lagari, Tanjung Lagari, atau di Moroko? Ini jadi masalah. Nanti saya kasih kamu syuting. Saya sedang berusaha berpikir secara rangkum orang Dani, orang Moni, orang Me, orang Pantai, orang asli, orang Jawa. Bagaimana kita duduk bicara soal bagaimana kita tetap hidup di negeri. Itu tugas saya. Berat sekali. Saya tadi bilang saya sudah sumpah dan saya pegang besar jadi Bapak Ibu. Saya sudah Tuhan sampai ini saya sudah bilang kuncinya. Saya sudah siap untuk mati. Bagian itu belum. Bukan begitu saja saya minta terima kasih. Ada kata saya yang kurang berkenan di
Bapak Ibu dong semua saya minta maaf. Yang sempurna hanya Tuhan sendiri. Terima kasih. Selamat malam. Sekali lagi terima kasih banyak. Tetap semangat untuk menangkan 01 di tanggal 27 November 2024. Saya titip saja satu pesan untuk Bapak Ibu pulang, tolong cek DPT Bapak Ibu terdaftar di mana. Buka DPT online, cek DPT online, klik kemudian masukkan nomor induk kependudukan, nik Bapak Ibu, akan muncul Bapak Ibu terdaftar di TPS mana. Langsung screenshot sekarang, jangan tunggu 1-2 hari karena mendekati hari H jaringan internet itu akan terganggu. Para dari kayu batu, agar Nabire aman, adil dan sejahtera, mari kita pilih nomor 1. Nomor 1, gaspol. Nomor 1, gaspol. Nomor 1, gaspol. Martinus Agus menang. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.